Selamat sore, saya Diana Dwika. Kementerian Perhubungan sudah menyatakan tidak ada penyekatan selama libur Nataru, namun pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di semua moda transportasi, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk mengelaborasi hal tersebut, saya sudah terhubung dengan Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bapak selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mbak, kabar. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Pak, ini untuk mobilitas masyarakat saat ini kan sudah mulai terlihat terdapat peningkatan. Lantas strategi apa yang saat ini diterapkan supaya penerapan protokol kesehatan yang seharusnya diperketat ini bisa sukses, Pak? Ya, saya kira protokol kesehatan yang sudah kita siapkan itu sudah tertuang di dalam SE nomor 109 dari Perhubungan Darat. Kami kan mengatur untuk yang di kendaraan umum, Iya. kendaraan pribadi, dan juga untuk yang di penyeberangan. Hmm. Yang pertama, kita melakukan pembatasan kapasitas baik di kapal ro-ro maupun di kendaraan umum itu ada 75%. Iya. Dan berikutnya, kepada pelaku perjalanan, baik menggunakan kendaraan pribadi, kemudian kendaraan umum, itu harus memenuhi terhadap ketentuan. Yang pertama, vaksinasi yang dosis lengkap 2 kali. Oke. Berikutnya juga adalah menyangkut masalah rapid test antigen dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Itu sebagai persyaratannya. Dan kemudian kita melakukan pengawasan, tapi Mm-mm. pengawasannya tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk yang tahun sekarang itu kita intinya adalah melakukan pengetatan persyaratan perjalanan masyarakat yang akan melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan itu kita lakukan pengawasan secara berlapis, baik oleh kepolisian, oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, kemudian oleh Disub dan sebagainya. Hmm. Dan di dalam pos pengawasan itu, kita tidak memberlakukan seperti tahun yang lalu, ada namanya ada pos checkpoint Mm-mm. atau pos yang lain, dan sekarang kita hanya memberikan pelayanan, jadi pos pelayanan. Di dalam pos pelayanan itu nantinya, kita bersama kepolisian, itu sudah ada kesepakatan, dan kemarin juga sudah dilakukan pengecekan oleh Pak Kapolri, kemudian oleh Pak Menko PMK, Pak Iya. Menteri Perhubungan, dan juga Pak Menteri Kesehatan. Di pos-pos itu, termasuk di simbol-simbol transportasi, baik terminal, dermaga, dan sebagainya, dari kepolisian, TNI, termasuk dari juga Satgas, itu mendirikan pelayanan baik vaksinasi maupun rapid test antigen yang tidak berbayar. Hmm, Seperti oke. kami menyiapkan juga rapid test antigen ada di Balonggadu. Tapi sebagian juga disiapkan juga oleh mitra-mitra dari laboratorium yang ada. Nah, kalau seperti itu berbayar. Jadi Hmm. artinya kita menghimbau dan mengharapkan setiap masyarakat yang akan melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk Natal Tahun Baru, itu harus melengkapi diri terhadap protokol COVID-19 yang sesuai dengan SE kita, karena SE kita juga adalah merefer terhadap SE Satgas yang ada. Demikian, Mbak. Iya, Pak, yang pasti dengan adanya Omikron ditemukan di Indonesia, kita tidak berharap terjadi lonjakan kasus COVID-19 kembali di Indonesia. Lantas, apakah nantinya akan diterapkan sanksi bagi mereka, para pelaku perjalanan ini yang melanggar protokol kesehatan, Pak? Iya, saya katakan berkali-kali di beberapa setiap kesempatan, sanksinya itu tidak seperti tahun yang lalu. Jadi untuk yang tahun sekarang kita memang diminta untuk lebih humanis Mm-mm. kepada semua masyarakat karena kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan catatan kita mengharapkan peran serta masyarakat terutama dalam rangka untuk mengantisipasi varian yang baru. Oke. Dan kemudian pengawasan kita atau sanksi kita tidak untuk putar balik, tidak kemudian meminta masyarakat untuk kembali ke daerah asal, tidak demikian. Yang kita lakukan saat sekarang ini begitu ada masyarakat belum divaksin atau begitu masyarakat belum dilakukan rapid test antigen dan saat kita melakukan pengetesan atau pengecekan random sampling tadi, Iya. kita akan melengkapi persyaratan masyarakat tadi. Jadi kalau belum vaksin, dari kepolisian, TNI, dengan Satgas daerah sudah menyiapkan tempat vaksin. Hmm. Seperti kami di terminal-terminal yang di Jawa terutama, itu sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas atau Satgas daerah. Kalau ada kedapatan pelaku perjalanan belum divaksin, dari Oke. petugas kami akan membawa ke puskesmas yang terdekat. Atau Hmm. kemudian sebagian juga petugas puskesmas itu akan mengisi di beberapa terminal kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum divaksin. Hmm. Nah, kalau kemudian untuk yang antigen, itu juga berjenjang juga. Ada yang diselenggarakan oleh TNI Polri, ada yang diselenggarakan oleh Perhubungan, ada juga yang diselenggarakan oleh dari swasta. Dan saya kira di beberapa tempat sudah kita siapkan,
Namun demikian yang kita harapkan adalah peran serta masyarakat sebelum melakukan perjalanan agar menyiapkan diri terhadap persyaratan yang sudah ada dalam SE kita tadi. Demikian, Mbak. Pak, lantas bagaimana ketika akhirnya mereka misalnya melakukan tes antigen di lokasi kemudian ditemukan bahwa mereka positif? Kalau yang ditemukan positif, seperti kami kemarin melakukan rapid test antigen di Jembatan Timbang, UPBKB Balonggandu. Setiap hari kami mengambil sampel untuk 100 pelaku perjalanan, baik pengemudi kendaraan truk terutama dan juga awak kendaraan truk. Hari pertama kami lakukan 100, semuanya negatif. Oke. Kemudian di hari kedua ada 1 yang positif dan pastinya kami pasti ada pendampingan dengan Satgas daerah atau kemudian ada petugas dari rumah sakit yang setempat. Dan kita sudah kerjasama, di semua tempat-tempat itu pasti sudah ada kerjasama, sehingga nanti begitu kedapatan positif, kita akan lakukan isolasi. Baik. Tapi biasanya yang kita tahu, itu nanti akan ditawarkan isolasi di tempat atau kemudian nanti ada komunikasi koordinasi dengan tempat di mana tujuan yang bersangkutan akan menuju gitu. Demikian, Pak. Iya, yang pasti kita harapkan semoga masyarakat benar-benar disiplin, patuh terhadap protokol kesehatan supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore hari ini dan juga memberikan beberapa poin penting agar selama Nataru prokes jangan sampai kendor ya, Pak ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita sore hari ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.